I love you, Cinta. Bye-bye. Jaka, dadah. Jaka jaga kesehatan ya. I love you, Jaka. Bye. Take me on the magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up. Sepi banget sih, nggak ada Jaka. Nggak ada temen berantem. Hai Cinta, gimana kabarmu Cintaku? Halo Jaka, kamu gimana, sehat-sehat nggak? Aku baik-baik, Jaka. Senengnya. Iya, aku kangen Jaka. Kamu sehat-sehat di sana? Iya dong, kamu harus kangen dong. Jaka betah nggak di sana? Betah-betah lah, tapi sebetulnya ya nggak betah nggak ada kamu. Aku kangen. Cin, gimana kabar anak-anak? Anak-anak baik, mereka sekolah, mereka tabah loh Jaka. Aku bilang papinya kerja buat mereka. Mereka ngerti, kayak biasa aku antar jemput. Mereka happy kok Jaka, nggak apa-apa, mereka kuat. Sip. Terus kerjaanmu gimana Kak? Ya lumayan lah, tantangan-tantangan ada, tapi ya masih bisa ada solusi lah. Aman. Di sana tuh ini teman-teman baru kamu oke nggak? Teman-teman kerja? Ya rata-rata oke lah, cukup menyenangkan. Hanya aja aku kangen itu sama masakannya. Iya, nanti kan kamu kan 2 minggu lagi pulang. Ya, jadi aku masakin, aku belanja dulu. Nanti kita jalan-jalan ya Kak. Oke, Beb. Pokoknya kamu jaga kesehatan ya. Thank you, Cinta. Iya, bye-bye Jaka. I love you. Sampai ketemu. Besok kita video call lagi ya. Always dong. Bye. Bye. I love you Jaka. Hai, Cinta. Hai Sobat Bucin, jumpa lagi di Bucin Chit Chat dengan tema Long Distance Marriage. Sobat Bucin, kadang-kadang dalam perkawinan tidak mungkin kita itu selalu bersama. Kadang-kadang karena satu dan lain hal, kita itu terpisah. Suami ada di mana, istri ada di mana. Mungkin sewaktu-waktu akan saling berpergian. Dalam kisah Jaka dan Cinta di depan tadi disajikan bahwa Jaka dapat tugas kantor dan harus pergi ke luar negeri sehingga beberapa minggu. Nah, ketika long distance marriage atau relation ini terjadi, apa yang perlu menjadi catatan dan diperhatikan? Yang pertama, tentu kita perlu menjaga trust, percaya. Dimana kalau misalnya pasangan kita, orang yang kita cintai, pergi itu pastilah untuk sebuah pekerjaan atau sebuah makna yang dia bukan main-main atau untuk kesenangan dirinya. Ya mungkin tentang pekerjaannya, tentang karirnya, tentang pendidikannya. Oleh karena itu perlu dipercaya, perlu saling mempercayai. Oleh karena itu ketika LDR yang pertama harus ada trust, ya, saling mempercayai. Nah, bagaimana trust itu dibangun? Yang kedua jawabannya adalah kita perlu melakukan komunikasi. Komunikasi yang terus intens. Tentu saja dalam komunikasi itu, apalagi dengan zaman now di mana komunikasi itu sekarang lebih murah, maka deep talk dalam keseharian pun ketika berbincang itu bisa dilakukan. Sehingga walaupun berjauhan gitu ya, tapi dengan komunikasi yang baik, merasa bahwa pasangannya itu tidak sungguh-sungguh meninggalkan, ya. Tidak terasa begitu walaupun secara fisik tidak ada di sampingnya, tetapi itu sangat membantu. Nah, kemudian
apalagi yang perlu gitu ya ketika LDR terjadi. Yang rutinitas atau ritual kebiasaan itu tetap perlu dilakukan gitu ya. Misalnya kalau kita tidak bisa mencium dia gitu ya, mungkin ya kita berikan ungkapan cinta, tindakan-tindakan yang walaupun dari jauh ya, seperti gerakan-gerakan mungkin mencium, memeluk gitu ya, mungkin dari raut wajah, mungkin itu bisa kita lakukan. Nah, jadi perlu kita dengan nyata gitu ya, dengan walaupun tidak bisa langsung bertemu secara langsung gitu ya, secara fisiknya, tetapi kita juga perlu untuk mengungkapkan, dan di situ akan sesuatu yang alamiah gitu ya, bahwa kita bisa menjaga relasi kita tetap hangat dan harmonis. Nah, satu lagi hampir kelupaan, yaitu berkomitmen. Jadi ketika kita jauh atau ditinggal oleh pasangan kita itu perlu berkomitmen bahwa pasangan saya itu ada meskipun jauh. Perkawinan saya ini penting, maka harus dijaga. Maka dengan berkomitmen itu akan memperkuat relasi, ataupun mungkin ketika kita menghadapi godaan-godaan, kita bisa tetap bertahan. Komitmen dalam pernikahan itu tetap harus dipegang teguh. Sampai jumpa di Bucin Chit Chat selanjutnya. Bye!